Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini pada tanggal 26 Rabiul Tsani 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 2 Januari 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi kajian hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Ghasyiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Ciamis dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di seluruh Tigor sekitarnya. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya. Radio Al-Hikmah di Bojong dan sekitarnya. Serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bercerita tentang surga dan juga bercerita tentang neraka, kadang-kadang cerita itu disebutkan secara global bahwa di surga ada nikmat, di neraka ada azab. Berbicara secara global. Tapi sering juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang surga dan neraka ini secara detil, sedetil-detilnya. Ketika berbicara tentang surga, berbicara tentang sungai-sungai yang ada di dalamnya, tentang pohon-pohon yang ada dalamnya, tentang kebun-kebun yang ada dalamnya, tentang makanannya, tentang minumannya, tentang bidadarinya, tentang dipan-dipannya, dan seterusnya banyak. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang neraka. Rasulullah SAW bercerita tentang neraka, maka akan disebutkan juga kadang-kadang dan sering secara detil tentang dalamnya neraka, tentang panasnya api neraka, pakaiannya penghuni neraka, binatang-binatang yang ada di neraka, ular-ular yang ada di neraka, kalajengking yang ada di neraka, makanan penghuni neraka, minuman penghuni neraka, dan masih banyak detil tentang siksaan-siksaan yang ada di neraka. Harapannya ketika kita membaca surga, membaca tentang neraka, harapannya kita ini termotivasi untuk tidak berhenti beramal dan termotivasi untuk istiqomah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Karena bagaimanapun juga manusia itu akan mengalami masa-masa di mana dia lemah imannya, yang biasa diistilahkan dengan futur. Apa? Futur. Futur itu adalah drop
Apanya yang ngedrop? Imannya. Maka ketika ngedrop itu butuh untuk dicas. Ngecasnya adalah dengan ngaji. Membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasul SAW, kemudian ditadabburi. Nah, malam hari ini, pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas tentang minumannya penghuni neraka. Malam hari ini kita akan berpindah pembahasan tentang makanannya penghuni neraka. Yaitu surat Al-Ghasyiyah ayat ke-6 dan ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Ini ayat keberapa? 6. Ayat yang ke-7, la yusminu wa la yughni min ju'. Malam hari ini kita akan langsung bahas 2 ayat. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak dikasih makanan kecuali makanan yang bernama dhari'. Apa makanannya? Dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan ini tidak membuat tubuh penghuni neraka menjadi gemuk, tidak menggemukkan tubuh. Wa la yughni min ju', dan juga makanannya tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Laparnya tetap, tubuhnya juga tidak jadi gemuk. Makanan penghuni neraka macam-macam. Salah satunya adalah dhari'. Nanti kita akan bahas makanan yang lainnya setelah kita selesai pembahasan tentang dhari'. Nanti ada makanan namanya zakum. Apa? Zakum. Nanti juga ada makanan namanya ghislin. Apa yang pertama tadi? Dhari', terus zakum, terus ghislin. Ini nama-nama makanan penghuni neraka yang semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga tidak setiap kata yang disebutkan dalam Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai nama anak. Anaknya siapa? Jenenge zakum. Astagfirullah. Kuwi ngendi kuwi nemu nang Al-Quran. Hati-hati. Nah, nanti Abu Lahab juga ada dalam Al-Quran, ya. Jadi enggak setiap nama yang disebutkan dalam Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai nama anak. Ya. Kita bahas dulu dari dhari'. Disebutkan oleh Imam Muqatil bin Sulaiman bahwa dhari' itu adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang Arab. Nama dhari' itu adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang Arab. Beliau mengatakan, hiya syajaratun takunu bi Makkah katsiratus syauq. Dhari' itu adalah nama pohon yang tumbuh di kota Mekah. Dan pohon ini banyak sekali durinya. Banyak sekali durinya. La taqrabuha dabbatun fil ardi min syauqiha. Tidak ada binatang yang mau mendekati pohon tersebut saking banyaknya duri yang ada di pohon itu. Wala yastati'u ahadun an yamassaha min kathrati syauqiha. Dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyentuh pohon tersebut saking banyaknya duri yang ada di pohon itu. Ini berbeda dengan pohon berduri yang ada misalnya kayak kaktus atau bunga mawar atau salak. Ya. Itu masih bisa karena masih ada bagian-bagian yang tidak ada
durinya, yang ada kosong dari durinya. Kalau ini tidak. Ini dhari'nya dunia. Dhari'nya dunia saja sudah serem. Ya. Apalagi dhari'nya neraka. Maka beliau melanjutkan, wa ma khalaqallahu syai'an fin nari illa minan nar. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan ada di neraka melainkan terbuat dari api. Berarti dhari' ini sudah banyak durinya, dia itu terbuat dari api. Dan bayangkan bagaimana seandainya makanan tersebut masuk ke dalam perut. Yang namanya orang makan, itu kan kalau tidak berniat untuk menghilangkan rasa lapar, ia niatnya bikin tubuh supaya gemuk. Itu kan tujuan orang makan, untuk mendapatkan manfaat berupa fisik yang tambah besar, atau untuk menghilangkan sekedar rasa lapar. Inilah tujuan orang makan. Itu seandainya makanannya adalah makanan seperti yang kita makan. Nasi, apalagi bulet, ya, muntul. Itu kalau makanan yang kita makan seperti itu. Ya barang berapa suap sudah bisa mengurangi rasa lapar. Akan tetapi makanan yang dimakan oleh penghuni neraka yang bernama dhari' ini, jangankan untuk menghilangkan rasa lapar. Bagaimana mungkin sesuatu yang berduri-duri masuk ke perut akan menghilangkan rasa lapar? Bukan lapar yang hilang, akan tetapi rasa sakit yang terus menerus akan dirasakan oleh orang-orang yang dikasih makan dengan dhari'. Makanya Al-Imam Abul Jauza rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang dhari', huwa syauk, kata beliau, ialah makanan yang banyak sekali durinya. Wa kaifa yusminu man kana ta'amuhu syauk. Bagaimana mungkin orang-orang yang makanannya duri akan gemuk? Ya enggak mungkin tuh. Ya. Ini cerita tentang dhari'. Kemudian yang kedua apa tadi? Zakum. Ya. Salah satu makanan penghuni neraka namanya zakum. Makanan zakum ini disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran. Salah satunya Allah sebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Surat apa? Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syajarataz zakum." Sesungguhnya pohon zakum. Berarti zakum ini nama pohon. Ta'amul athim. Makanan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bergelimang dengan perbuatan dosa. Ini berbicara tentang orang yang berdosa tapi tidak mau bertaubat. Dan kita dikasih keringanan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang dimiliki atau nama yang dimiliki oleh Allah, yaitu Tawwab. Apa Tawwab? Maha penerima taubat. Berapapun kita ulangi taubat kita, Allah akan menerimanya. Al-athim, orang yang banyak dosa, adalah orang-orang yang selalu melakukan perbuatan dosa dan tidak mau untuk bertaubat. Adapun manusia yang setelah melakukan perbuatan dosa, dia segera bertaubat. Walaupun terulang lagi, dia segera taubat. Terulang lagi, dia segera taubat. Tidak mengundur-undur taubatnya. Mudah-mudahan orang-orang yang seperti ini
tidak mendapatkan makanan yang bernama apa tadi? Zakum. Ta'amul athim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa zakum ialah makanan orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Kal muhli yaghli fil butun. Allah ceritakan bahwa zakum ini seperti tembaga yang dicairkan di atas api sampai mendidih. Dan mendidihnya adalah berada di dalam perut orang yang memakannya. Masuk ke perut kemudian mendidih. Kaghaliyil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat berapa tadi? 43 sampai 46. Zakum berarti nama pohon. Pohon di dalam neraka kok bisa tumbuh? Betul? Pohon kena api mati. Jadi kan kalau bakar-bakar sampah di bawah pohon, apa yang terjadi? Kering. Padahal itu api dunia. Bagaimana dengan api neraka? Juz'un wahidun min sab'ina juz'an. Berapa kali lipat? 70 kali lipat. Kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Gimana bisa tumbuh? Sehingga ada sebagian orang yang ragu. Na'udzubillahi min dzalik. Mana ada pohon di neraka? Masa di dalam neraka bisa tumbuh pohon? Enggak ada yang aneh. Allah Subhanahu wa taala bisa menumbuhkan sesuatu di dalam neraka dengan kemampuan dan kehendaknya. Dan bisa membuat pohon itu anti dan tahan bakar. Mudah sekali buat Allah. Jangankan di akhirat, di dunia saja Allah pernah lakukan itu. Kapan? Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api unggunnya Raja Namrud. Saking besarnya dan panasnya api tersebut, kalau ada burung di langit terbang melewati api unggun itu, mati burungnya. Saking tingginya api tersebut. Dan sampai jarak sekian puluh atau ratus meter gak ada yang berani mendekat. Makanya Nabi Ibrahim dimasukkannya pakai pelintang raksasa. Ketepel raksasa. Karena mereka gak bisa mendekat. Super panas. Tapi begitu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalamnya, apa yang terjadi? Ya narukuni bardan wasalama. Wahai api, jadilah engkau dingin. Khusus untuk siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah manusia yang ada di sekeliling api itu merasa dingin? Tidak. Ini padahal di dunia Allah mampu. Bagaimana dengan di akhirat? Makanya di dalam ayat lain, yaitu dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat 62 sampai 68. Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan sebelumnya tentang makanan dan minuman penghuni surga. Inilah yang sering saya sampaikan bahwa Allah Azza wa Jalla setelah menceritakan tentang surga, sering setelahnya menceritakan tentang neraka. Digandingkan. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan makanan penghuni surga dan minuman penghuni surga yang begitu menarik dan enaknya, Allah melanjutkan, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum.
Gimana? Lebih enak mana? Makanan neraka, makanan surga atau pohon zakum? Dibikin perbandingan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berpikir. Tidak mungkin orang-orang yang baik di dunianya balasan di akhiratnya sama dengan orang-orang yang berbuat buruk. Enggak mungkin. Wong salat karo wong ora salat kok pada, ya ora mungkin lah. Enggak mungkin. Ya. Orang yang mau hadir pengajian dengan orang yang hadir konser, ya beda lah. Ya. Orang yang mau berpuasa, menahan rasa lapar, rasa haus, ya berbeda dengan orang yang tanpa malu makan di pinggir jalan di siang hari bulan Ramadan. Baru gue kelepus, ya. Ora isin berblas. Ya beda lah. Wong di dunianya saja sudah beda, apalagi di akhiratnya. Ya berbedalah antara orang yang berbisnis, dia hati-hati dalam bisnisnya. Dia bedakan mana yang halal, mana yang haram. Dengan orang yang bablas. Golek sing halal, golek sing haram biangel, jatakan mikir sing halal. Ya berbedalah. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah bercerita tentang makanan surga, minuman surga, Allah lanjutkan ceritanya tentang makanan neraka, penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum?" Hidangan yang Allah sediakan di surga lebih menarik mana dengan zakum? Allah lanjutkan, "Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin." Sesungguhnya kami jadikan buah zakum atau pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang yang zalim. Bagi orang-orang yang zalim. Kemudian Allah sebutkan, "Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim." Sesungguhnya zakum itu pohon yang tumbuh dari dasarnya neraka. Ini jelas Allah sebutkan, ini pohon tumbuh. Berarti kalau tumbuh hidup apa enggak? Hidup loh. Namanya juga tumbuh ya, hidup toh. Berarti pohon ini betul-betul tumbuh di dasarnya neraka. Bahkan dikatakan fi aslil jahim, di dasarnya neraka. Semakin ke bawah kan semakin panas. Yeah. Makanya orang yang siksaannya paling ringan kan di mananya? Di permukaannya neraka. Yang paling berat di keraknya neraka. Nah, pohon ini tumbuhnya di keraknya neraka. Allah Maha Kuasa. Ya. Abu Jahal. Maaf, siapa? Abu Jahal. Ketika dengar ayat tentang pohon zakum ini, dia jadikan ayat ini sebagai bahan olok-olokan. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, tahu enggak kalian apa pohon zakum yang oleh Muhammad ini dijadikan sebagai alat untuk nakut-nakuti kalian? Kayaknya sama kayak pohon kurma gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahi, dia bersumpah demi Allah, ya Allah. Aduh, Abu Jahal bersumpah juga dia dengan nama Allah pula. Demi Allah, la in istamakkanna minha lanatazaqqamnaha tazaqquma. Kalau aku diberi kesempatan untuk menikmati pohon zakum itu, maka aku akan makan sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Maka cocok kalau Abu Jahal itu tempatnya di mana? Di neraka. Karena dia nantang. Ada sebagian manusia memang seperti itu. Ya. Diingatkan,
ini musibah, itu azab dari Allah. Bolak-balik masih aja melakukan konser di pinggir laut. Ya. Apa enggak cukup kejadian-kejadian sebelumnya dijadikan sebagai pelajaran? Apa enggak cukup? Ya. Ada sebagian manusia diingatkan malah seperti ini, nantang. Ya. Enggak boleh LGBT. Itu pernah ada kejadian kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Mereka diazab oleh Allah karena memiliki kebiasaan yang menyimpang, yaitu suka dengan sesama jenis. Apa? Wah, itu kan cerita di zaman dulu. Enggak ada itu cuma dongeng. Buktinya sekarang negara-negara yang melegalkan LGBT aman-aman saja. Coba kalau memang betul turunkan, nantang ini orang. Masalahnya kalau misalnya Allah turunkan azab, rata. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan azab yang seandainya Allah sudah turunkan, maka azab itu bukan khusus untuk orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi bisa rata. Makanya kita tidak boleh cuek. Ketika kita melihat ada perbuatan-perbuatan maksiat yang dikerjakan secara terang-terangan, kita nggak boleh cuek dengan mengatakan, wis awake dewek ngurus awake dewek baik. Gak bisa. Karena nanti kalau kita diem saja, kita tidak ada upaya untuk mengingkari dosa-dosa dan maksiat tersebut, giliran datang azab, kena juga kita. Ya. Makanya diumpamakan orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu seperti orang yang naik kapal. Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapal itu terdiri dari 2 tingkat. Sebagian penumpang di atas, sebagian penumpang di bawah. Penumpang yang ada di bawah itu kalau mau ngambil air dia harus ke atas. Kemudian nimba dari pinggir kapal ngambil air. Lama-lama karena bolak-balik capek. Ya. Maka ada salah satu di antara penumpang yang tinggal di yang di bawah di lambung kapal itu, gimana kalau kita bikin keran saja? Dengan cara apa? Bolongi, kan gak perlu capek-capek ke atas, bolongi saja. Ini kalau yang di atas tidak mengingatkan yang di bawah dengan alasan itu kan di bawah, kita di atas, no problem. Apa yang terjadi? Tenggelam semuanya tenggelam, bukan hanya yang di bawah, yang di atas pun akan tenggelam. Begitulah efeknya kalau misalnya orang yang sudah ngaji diem saja. Tidak ada pengingkaran. Tidak mengingatkan orang-orang yang masih tergelimang dengan perbuatan dosa. Kembali kepada siapa tadi? Abu Jahal. Na'udzubillahi min dzalik. Zakum ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Lau anna qatratan minaz zaqqumi qutirat fi darid dunya. Seandainya 1 tetes dari buah pohon zakum diteteskan ke dunia, niscaya 1 tetes ini la afsadat ala ahli dunia ma'ayishahum. 1 tetes ini sudah cukup untuk menghancurkan kehidupan penghuni 1 dunia. Fa kaifa biman yakunu ta'amuhu. Bagaimana dengan orang
yang makanannya zakum. Zakum diperes satu tetes saja. Diteteskan ke muka bumi ini, kehidupan satu manusia di bumi hancur semuanya. Bagaimana dengan manusia yang makanannya zakum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makanan yang akan dimakan oleh Abu Jahal karena sikap gemagusnya tadi. Dhari', zakum, terus apa lagi tadi? Ghislin. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah. Ghislin ini Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 35 sampai 37. Walaysa lahul yawma hahuna hamim. Penghuni neraka hari ini tidak punya teman. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan mereka tidak dikasih makanan kecuali ghislin. La ya'kuluhu illal khati'un. Yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Apa itu ghislin? Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, huwa sadidu ahlin nar. Ghislin itu adalah nanahnya penghuni neraka. Nanah itu kan sesuatu yang menjijikkan. Baunya busuk. Rasanya enggak tahu. Ya mungkin ya dengan baunya sudah ya mungkin pahit entah apa rasanya. Dan ditambah itu di neraka berarti panas dan mendidih. La haula wala quwata illa billah. Ini beberapa jenis makanan penghuni neraka. Jadi ada yang dikasih sama Allah zakum, ada yang dikasih sama Allah ghislin, dan ada yang dikasih sama Allah dhari'. Mudah-mudahan kita tidak dapat sedikit pun dari makanan-makanan itu. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah berikan keistimewaan dan karunia-Nya kepada kita semua untuk menikmati jamuan Allah di surganya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.